Hukum merupakan perlembangan dari aturan, yang mana aturan di sini berlaku untuk persoalan yang menjadi indikator dalam masyarakat ataupun bangsa. Mencakup politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keempat hal ini mampu mempengaruhi sebuah bangsa untuk dapat menjadi sukses dan berkembang maju. Kondisi politik Indonesia. Dapat kita ketahui, Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Manifestasi kedaulatan rakyat diwarnai dengan pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali, dengan pemilu bebas dan adil. Namun, pada kenyataannya, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan politik uang. Kondisi politik memperebutkan kekuasaan, hingga pemerintah yang masih dianggap belum mampu untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Kondisi hukum di Indonesia. Hukum sebagai peraturan yang berisikan norma dan sanksi dengan harapan untuk sebuah ketertiban dan keadilan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan aktivitas hukum di Indonesia. Kekuasaan, jabatan, pengistimewaan dapat membeli sebuah hukum. Tidak terwujudnya keadilan tidak dilandasi dengan hukum, merupakan penyakit dalam penegakan hukum di Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia. COVID-19 pada Agustus 2021 membawa pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Kabar baiknya, pasca COVID-19, Indonesia sudah mulai mengalami pemulihan dari krisis ekonomi. Menurut data terakhir dari tahun 2022, perekonomian mengalami pertumbuhan sebanyak 5%, di mana hal ini transportasi dan manufaktur mengambil peranan besar dalam perekonomian Indonesia. Kondisi keuangan, perbankan dan pasar modal mengarah kepada hal yang positif. Namun, sentimen negatif dari global mampu untuk mempengaruhi Indonesia sehingga muncullah volatilitas. Nilai tukar rupiah sempat mengalami kelemahan, namun sekarang sudah dalam pergerakan yang stabil. Kondisi sosial Indonesia. John Politikon atau masyarakat sosial yang saling berinteraksi dan berhubungan antara satu dan lainnya dengan mencapai tujuan hidup. Modernisasi menyebabkan kondisi sosial Indonesia mengalami perubahan perilaku sosial. Seperti halnya dengan adanya teknologi yang praktis dan efisien, modernisasi akan berdampak kepada hal yang negatif jika tidak adanya proses internalisasi yang akan mempengaruhi karakter sosial dan budaya Indonesia. Kondisi budaya Indonesia sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman, budaya, etnis, agama, dan lain sebagainya. Budaya-budaya yang bervariasi di Indonesia lahir dari adanya praktek-praktek di kehidupan sehari-hari atau kebiasaan masyarakatnya. Kesadaran diri masyarakat Indonesia masih rendah dalam upaya membantu melestarikan kebudayaan ataupun budaya di Indonesia. Kamis Batik menjadi kebijakan pemerintah untuk membantu melestarikan budaya batik di Indonesia. Yang B, yaitu hukum dan juga penyelesaian konfliknya. Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan juga marginalisasi dalam pengaturan sosial ekonomi, politik, dan juga pemanfaatan sumber daya alam bahkan kehidupan budaya. Pelaksanaan hukum di negeri ini telah menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik dan juga kekerasan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan hukum di Indonesia telah melembagakan kekerasan dalam berbagai bentuk pengaturan, kebijakan, dan juga putusan hukum yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial ekonomi, diskriminasi, dan juga perilaku kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yaitu mengenai tindakan penganiayaan dan juga pembunuhan yang dilakukan dalam berbagai peristiwa main hakim sendiri ataupun konflik di berbagai daerah justru sering memperoleh pendukungan dan juga pengesahan dari lingkungan masyarakat sekitar. Akibatnya ketika para aparat keamanan mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya, masyarakat justru memberikan reaksi balik dengan menuntut pembebasan pelaku dan juga menyerang kepada aparat keamanan ini. Sepertinya kekerasan merupakan suatu keharusan moral yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun konflik. Adapun contoh lainnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
Nomor 99 tentang otonomi daerah, yang mana undang-undang ini dimaksud dalam pelaksanaannya adalah menciptakan suatu diskriminasi antara penduduk kelahiran setempat dan juga penduduk pendatang, yang disebutkan bahwa akan melahirkan penduduk putra daerah dan juga penduduk pendatang. Putra daerah ini diharapkan akan mendapatkan prioritas terhadap jabatan-jabatan tertentu, yang mana hal ini juga akan memicu sebuah konflik di masa akan datang karena akan menimbulkan suatu kecemburuan. Semuanya itu telah menghilangkan kapasitas dan juga kreativitas sosial yang mereka miliki pada saat harus berhadapan dengan konflik yang setiap saat dapat timbul dalam kehidupan sosial mereka. Mereka hanya mengenal kekerasan sebagai satu-satunya cara yang dapat disuplai dan dilembagakan oleh berbagai aturan dan juga praktik dalam hukum negara. Dalam kondisi seperti ini, tidak sepenuhnya dapat disalahkan bila mereka menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu konflik. Dalam hal ini yang terjadi bukan hanya karena adanya ketidakpercayaan terhadap hukum dan juga aparat negara, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu masyarakat memang tidak terlatih untuk mengembangkan kreativitas sosial dan juga imajinasi hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapinya selain dengan menggunakan jalan kekerasan. Mungkin itu saja diskusi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.